Jangan sampai kita mengalami kerugian. Tapi kalau bisa mendapatkan keberuntungan. Beruntung dan rugi itu ada dua. Ada untung rugi urusan dunia, ada untung rugi urusan akhirat. Ya kalau bisa dua-duanya jalan. Karena memang ayatnya kayak gitu. Di samping orientasi utama akhirat, tapi dunianya jangan sampai lupa, ya kan? Tapi tetap orientasi akhiratnya nomor satu. Wabtaghi fima ataqallahu darul. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan urusan dunia. Ya kalau bisa jangan jadi orang sengsara. Jangan jadi orang, tapi jadi orang mapan. Kalau urusan zakat jadi muzakinya, jangan jadi mustahiknya. Kalau bisa jadi agnianya, jangan jadi fuqara masakinnya. Kalau bisa tangannya di atas, jangan tangannya terus. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dunia ya harus beruntung, akhirat lebih-lebih harus jangan jadi orang yang rugi. Karena memang Allahnya menghendakinya kayak gitu. Jangan jadi orang rugi gitu sekali korupsi. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau beriman dan beramal soleh, ya insya Allah gak bakalan jadi orang rugi, gak bakalan jadi orang rugi. Tapi kalau tidak bergerak alias mager apa? Malas gerak, ya mesti akan jadi orang rugi. Karena dalam Islam penuh dengan gerakan ikmalu, bekerjalah, beraktivitaslah. Fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ikmalu, bergeraklah, bekerjalah, semangatlah. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman itu akan menjadi saksinya, melihat apa yang bisa kita lakukan. Dan dua-duanya beruntung atau rugi itu ada ilmunya, bukan ngawal. Dalam Islam tidak ada yang apa? Ngawagan atau kebetulan itu nggak ada. Semuanya sudah ditentukan, diatur, transparan. Beruntung baca surat Al-Mu'minun. Iya, lengkap kan? Aflahal mu'minun alladzina hum
sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lis-salati qani'un walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Perlu diamalkan semua, ya pasti jadi orang yang beruntung. Pasti jadi orang yang beruntung. Wa anil lagwi mu'ridun. Jangan buang-buang waktu. Waktunya jangan dibuang. Waktunya jangan dibuang. Membuang-buang waktu sih gimana? Waktunya dibuang. Jangan pernah buang-buang duit. Gitu benar dibuang waktu. Al-mu'minun Fatir ayat berapa? 29. 3. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa ala yarjuna tijaratan lan takut bangkrut. Ada ilmunya. Salat apa? Baca Al-Qur'an. Salat berinfak. Baik itu sir alamnya. Dan berinfak itu macam-macam. Ya. Ini ada kotak keliling yang berinfak. Kotak kelilingnya berinfak. Ada kartu yang kartu apa? Kartu infak. Senang nggak Bu berinfak? Ya senang lah. Harus senang. Ada yang berinfak merengut. Tahu fungsinya berinfak yang mesti senang untuk berinfak. Masih ada duit, masih punya. Nah, Bapak itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam hadis. Di dalam hadis qad aflaha man aslama wa ruziqa kafaman wa qad na'allahu bima ada. Sungguh beruntung orang yang mau berislam dengan baik, menjalankan syariat Islam dengan baik, kafah, sempurna. Dapat rezeki yang halal, thayyiban, diberi sifat qanaah. Nah, itu orang beruntung. Sekarang banyak orang yang lagi tidak qanaah. Qanaah artinya apa? Menerima. Lawannya rakus, serakah, tomak. Yang lagi tomak siapa? Donald Trump, Netanyahu, serakah. Fir'aun abad modern, itu Donald Trump. Lihat itu, nggak ada yang enak dipandang dari Donald Trump. Jalannya saja monyong, mulutnya monyong, wajahnya serem, ngomongnya ngelantur,
sombongnya, pokoknya nggak ada yang salah, benar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang beruntung itu adalah berdakwah, yang itu menjadi moto kita kan. Wal takunikum ummatun yakuna ilal khair wa yaquruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Makanya berdakwah itu amal makrufnya yang mudah, nahi mungkarnya yang sulit. Karena resikonya lebih sangat. Kenapa Indonesia nggak maju-maju dan terpuruk terus? Amar ma'rufnya jalan bagus, tapi nahi mungkarnya yang kurang. Jangan pernah bagus lihat televisi, terus salah satu kajiannya membahas bahaya korupsi. Pernah enggak? Enggak ada. Jangan pernah enggak biasa di YouTube, biasa di apa itu namanya Instagram, potongan-potongan ustaz membahas tentang kebobrokan saat ini. Ada enggak? Ada satu. Yang lain. Oh, malah ada ustaz yang dielulukan itu malah ngomongnya apa? Melantur. Kapan Pertamina itu bisa lewat Selat Hormuz karena siapa? Karena Prabowo. Ternyata sampai hari ini belum apa Bu? Belum lewat. Belum lewat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak keberuntungan yang bisa kita dapatkan dan itu ilmunya jelas, terang, tinggal melaksanakan. Kalau pengen komplit lagi semuanya, walaupun kita mungkin belum mampu untuk menyempurnakan semuanya, karena ada satu sisi ibadah yang kadang kita bisa, tapi ada satu sisi yang lain kadang-kadang tidak bisa. Makanya ada dalil la yukallifu nafsan illa. Coba kalau syariat itu wajib semuanya, jangan keteter enggak? Pusing gitu. Ya berat. Tapi Allah itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena ada ibadah yang sementara sebagian bisa, ada sebagian yang belum bisa. Bukan berarti tidak bisa, tapi belum bisa. Karena yang membisahkan dan tidak membisahkan siapa? Allah. Yang memampukan dan tidak memampukan siapa? Allah. Kita sini tinggal mengamalkan saja, nggak usah ngomong. Mampu nggak mampu, sementara dicoba untuk diusahakan. Caranya gimana? Niat dulu. Yang penting apa? Niat.
Yang paling terberat itu apa? Haji. Haji karena mengerahkan semuanya tuh. Yang paling berat apa? Finansialnya, ongkosnya. Untuk bayarnya berapa? 60 juta ya. Belum untuk selamatan. Walimatu apa? Belum nanti untuk beli apa? Oleh-oleh. Dua orang aja juga berat. Ada yang dimampukan, ada yang tidak. Makanya Allahnya paham. Nggak usah mumet, nggak usah utang-utang. Walillahi ala nasi hijul baiti manisato ilaihi man orang kantongan manis kantongan yang mampu ilaihi kesana sabila jalannya mampu jalan menuju ke sana, kesananya Baitullah. Gak mampu ya sudah. Tapi jangan sampai tidak ada niatan dalam hati ingin ke sana. Pengen toh, tapi orang belum apa? Orang belum usaha. Itu kan diniati. Yang ringan lagi butuh biaya. Sebentar lagi apa? Berkurban. Itu untuk orang-orang yang beruntung. Untuk orang-orang yang beruntung apa? Punya rezeki lebih. Tapi kan orang yang punya rezeki itu tidak semuanya mau berkurban, kecuali jamaah duha pagi hari ini. Mesti kurban kambing. Mantap. Hanya untuk apa sih duitnya mau disimpan terus? Yang digauman, yang ayatnya jelas. Fasholli robbika. Jadi orang beruntung. Nah maka ada ibadah-ibadah yang tidak bisa ditutupi dengan ibadah yang bisa supaya tidak merugi. Ibadah yang bisa apa? Sholat, puasa, zikir, doa, ngaji. Nah, itu yang bisa-bisa saja. Yang nggak bisa diniati dulu, kemudian diikhtiari supaya bisa, supaya nyampe. Insya Allah jadi orang-orang yang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang siapa yang kategori yang rugi? Yang pertama misalnya surat Al-Baqarah ayat 44 salah. Ayat 44 apa itu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna bil ulaika humul khasirun. Di situ ada 3. Yang pertama orang yang melanggar janjinya kepada Allah setelah janji itu kokoh kuat. Walaupun ayat ini berkaitan dengan orang-orang ahli Taurat, Injil, tapi mereka tidak mengamalkan isi
Taurat dan Injil. Kalau kita ada Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran, nah itu namanya mengingkari janji. Si janji kita apa? Janji kita kan aslama yuslimu islaman. Jadi muslim kan berarti pasrah, menerima, ya kan, tunduk, patuh. Ya udah, pasrah apa kata orang Jawa? Pasrah pokoknya. Kalau sudah sama Allah ya pasrahnya pasrah apa? Pokok kan udah. Menurut Allah yang mesti baik, positif, berpahala, mendatangkan manfaat, maslahah, mesti. Gak mungkin tidak. Maka yang merugi itu orang yang melanggar janjinya tuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita insya Allah tidak, ya. Paling yang agak berat Bapak Ibu itu perlu diperhatikan, ya. Itu kalau gaji walaupun besar, tapi kalau ada duit itu mesti datang. Ya, mesti apa? Datang. Makanya sampai ngantrinya lama tuh di Indonesia. Karena kayaknya kok amoh gitu loh. Duitnya dikeluarkan untuk gaji. Ya soalnya mungkin ya kalau di luar sana barangkali ya ada yang niatnya salah, pengen diundang Pak Haji. Rata-rata semua itu walaupun yang dikeluarkan banyak gak hitung-hitungan tuh. Senangnya bukan main tuh kalau bisa haji apalagi dipanggil. Tapi yang ini masih minim, animonya kurang, itu zakat. Duitnya banyak, tapi untuk mengeluarkan zakat paling 2,5%, itu berat. Tapi untuk haji bisa. Itu kebanyakan kayak gitu, masih berat. Kalau 100 juta 2,5% berapa? 2,5. Tapi untuk korban bisa. Untuk korban bisa. Tapi dikeluarkan untuk zakat mana ya? Karena zakat orang kantor. Iya, kalau korban kan kantor Pak. Pun bisa di kalau namanya kalungi. Ya. Terus kalau haji diiring, ya kan? Terwangi. Terus nanti pulangnya ada tambahan dan haji, ya kan? Kalau zakat enggak. Yang berat itu zakat. Makanya sampai negara pengen mengelola dana umat 1.000 triliun. 1.000 triliun. Tapi duitnya dari jenengan. Ya, mau nggak? Enggak. Mending masuk lazismu, ya kan? Jelas, kantornya jelas, orangnya juga jelas. Zakat. Makanya zakat itu perintahnya diambil, dipaksa. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Karena memang angel.
Makanya salah satu agenda sahabat Abu Bakar itu memerangi orang yang nggak mau bayar zakat. Makanya nggak apa-apa lazismu gedor-gedor rumah satu rumah ke rumah lainnya. Assalamualaikum. Sampai kan wong suki. Ya kita. Tak beli amplop. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah yang mudah ringan, ada juga ibadah yang sulit. Terus alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayusala, yang memutus apa yang mestinya disampaikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surat Taroq itu ayusala menghubungkan, dan di antara yang bisa dihubungkan dalam urusan perintah Allah Subhanahu wa taala, pertama itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah, makanya salah satu di antara amalan terbaik dan dicintai oleh Allah itu adalah sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Yang kedua silaturahmi, karena berat kalau memutus hubungan silaturahmi. Orang kalau sudah memutus hubungan silaturahmi, maka amalnya rusak. Amalnya masih rusak. Memang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengajak untuk berbuat kebaikan yang ma'ruf wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang namanya menebarkan kebaikan itu harus terus disebarluaskan. Ini satu jadi orang baik, tularkan ke berikutnya yang B, tularkan ke C, D, terus dihubung-hubungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh ngeser-ngeser yang baik-baik di grup, enggak apa-apa. Cuma jangan ngeser politik. Sudah kayak gitu politiknya kelas politik lagi kelas tinggi. Sementara yang nge-share politik senangannya turu. Gaya orang berpolitik itu berjibakunya kan luar biasa. Esok awan sore bengi. Sementara cuma ngejar idealismenya cuma pakai jari jemari. Sementara senangnya turu. Ya. Perubahan dunia mau maju, ya kan? Gila, bener. Jangan muluk tibane. Yang ada di sekitarnya jadi urus. Ya kadang-kadang muluk-muluk ya boleh, cuma kadang-kadang harus realita. Mengkritisi masjid, pengennya masjidnya kayak Joko Karyan. Yang saya kok perongnya, ya lu modelnya pengelolaannya kayak Joko Karyan. Dan di sana kan sudah 100 juta. 500 juta.
Jadi anak ATM beras, anak ngasih makan gratis, ada ini. Ya lo bisa bayar listrik. Wong sudah bayar 2.000 perak. Makanya rata-rata di Tegal itu jarang yang berhasil. Sudah dibanding sampai ke mana itu di samping Jogja adalah Fragen yang top sampai yang namanya POM aja diwakafkan untuk kalian yang di sini ada yang mewakafkan POM. Maka rata-rata kalau udah berjalan untuk pengenalan POM beli kota, silakan ambil gratis. Ini gratis temenan. Laka imbasnya gitu loh. Mestinya mengeluarkan ya 500.000 minimalnya itu datang lagi infak 1 juta. Itu namanya hasil. Ini enggak mengeluarkan 500.000 oli seketebu. Tokoknya ganti ya pukul tuh. Karena yang menikmati dan yang ada yang hadir itu otaknya otak kapitalis. Gimana? Loh, ini paling pobel ke mangebu. Ya usah mangebu lah. 10.000 ya eman-eman lo paling tempe karo mie. Karena otaknya otak apa? Hitung-hitungan. Ada di sini yang jarang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menebar kebaikan terus. Minimal orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat. Dan kebaikan itu bisa muncul dari keluarga. Bisa munculnya dari mana? Dari keluarga. Bu anfusakum wa ahlikum. Maka di antara keluarga yang sehat itu keluarga yang di dalamnya banyak kebaikan. Banyak kebaikan yang dimunculkan, itu namanya keluarga sehat. Yang ketiga, Bapak Ibu, kerugian itu kalau kita melakukan kerusakan di muka bumi. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusalla wa yusalluna bil melakukan kerusakan di muka bumi. Sementara perintahnya Allah disuruh berbuat kebaikan dengan sesama. Berbuat kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Kerusakan itu akibatnya bisa untuk diri sendiri dan juga orang lain. Kalau untuk sendiri pasti hidupnya tidak ada sakinah, tidak ada tumakninah, tidak ada khusyuk, tidak ada sabar. Masa orang biasa melakukan kerusakan sabar? Mesti mundur. Mesti. Gak mungkin dia tumakninah tenang, gak mungkin.
Orang melakukan kerusakan kan darahnya apa Pak? Panas. Darahnya Pak? Panas. Gak mungkin dia tenang. Kecuali Bapak Ibu yang bisa tenang. Karena selalu melakukan yang baik-baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka jangan jadi orang jelek. Tapi bukan rupanya. Ya, kalau rupa macam-macam, ya kan? Perbandingan skincare apa wis kinclong. Allah nggak menilai baik apa dari rupa, jelek dari enggak. Tapi jelek perilakunya, mentalitasnya, bahasa Jawanya alias berdek. Wis wong harus berdek ya wis. Laka-laka wis, laka tunggale. Angel lu wis berdek wis, tak kasih dikalah. Ada lebih wis berdek. Ampun wis berdek. Lawannya berdek apa? Bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul Allah itu suka dengan orang yang bertobat dan membersihkan diri, mensucikan. Sholatnya saja 5 waktu minimal dia masih bersih. Lawannya berdek. Terutama mentalitas, akhlak. Pribadi-pribadi yang kurang baik. Nah, itu mesti mengalami kerugian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya itu kaitannya dengan akidah. Itu udah populer loh, namanya dengan surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang mencari agamanya bukan Islam, maka tertolak tuh agamanya. Kalau tertolak agamanya, ya berarti amalnya juga tertolak. Itu amal yang sia-sia. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Surat apa? Al-Kahfiyah. Itu orang-orang yang maukah kami tunjukkan kepada kalian orang-orang yang beramal tapi malah rugi, beramal malah rugi, yang sia-sia amalnya, menyangkanya amalnya baik, padahal jelek semuanya karena tidak berpegang pada ajaran yang. Maka ada pertanyaan, malah pertanyaannya hebat. Pak, itu penemu listrik namanya siapa? Thomas Edison. Itu kan berjasa, manfaat dari dulu sampai sekarang. Itu kira-kira dapat pahala enggak? Yang kafir ya. Karena orang jadi sebaik apapun kalau kafir ya akan. Al-Maidah ayat 5. Wa may yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal
khosirin kalau nggak salah. Siapa yang kufur setelah iman, maka akan sia-sia amalnya dan dia di akhirat termasuk kategori orang-orang yang merugi. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat iman, Islam dan ihsan. Berikutnya, ibu-ibu, yang rugi itu orang yang mendewa-dewakan harta dan keturunan. Mendewa-dewakan apa ya? Ya, membesar-besarkan, mengagung-agungkan, menyembah. Surat apa? Suratnya surat Al-Munafikun, ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak keturunan kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah. Kalau itu terjadi, maka kategorinya orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Al-Munafikun ayat berapa? 9. Ya punya harta ya bagus, punya harta. Kalau diusahakan ya jadi orang kaya semua, ya kan? Maksudnya kaya itu cukup, ya bukan berarti kaya mau kaya, bukan. Tapi kaya maksudnya cukup, pas butuh, pas anak. Cukup lah, cukup, tidak terlalu membebani kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya itu ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam ayat nanti pada waktu ya. Hadis itu saya ambilkan 2 saja. Yang pertama itu hadis yang berkaitan dengan 3 perkara yang itu menjadi penyesalan dan kerugian. Rogifa'an kurojulin Zukirtu indahu falam yusolli alayya Warogifa'an kurojulin dakhola alaihi Ramadan Suman salakho qabla ayyub farolahu Warogifa'an kurojulin indahu al-aba al-kibaro falam yudkhilahu al-jannah. Yang pertama, celaka dan kerugian di sisi Allah. Kalau disebut namaku, namanya siapa? Rasulullah, bersolawat, tapi tidak mau bersolawat kepada, cuman gak usah keras-keras.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala. Gak usah sampai kebobolan. Kemarin viral tuh. Ya memang kadang-kadang memang mungkin kepuasan ya. Jadi saya tadi ke sini itu tidak dikawal kokang, tidak dijogo-jogo, tidak disolawati. Ada ustaz padahal jamaahnya itu duduk biasa, ya kan? Tapi begitu turun dari mobil, awalnya itu kayak mau terancam makanya nyawanya. Temenan. Padahal ustaznya cengar. Apa sih? Oh, hebat sekali. Banyak berlebihan ya. Diterbangi. Salamatnya salamat apa itu? Badar. Nah kalau kita bersolawat bukan nanti solawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tetap bersolawat, tapi pelan-pelan saja, nggak usah keras. Kalau hari Jumat itu diperbanyak solawat 10 kali, lebih dari 10 ya boleh, karena berzikir itu sebanyak 100 ya boleh, monggo, tergantung kemantepan aja. Ya, tergantung kemantepan. Yang kedua, masuk di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mampu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Dia melaksanakan, sia-siakan waktunya dari belum diampuni oleh Allah, tidak memaksimalkan ibadah. Nah, mudah-mudahan yang ketiga, masih punya orang tua, tapi sayang orang tuanya tidak bisa dijadikan wasilah untuk memasukkannya ke dalam surga. Berarti siapa? Orang yang menyia-nyiakan orang tua. Orang tuanya hidup sebatang kara. Sebatang lagi. Kita kara ya. Nah itu banyak tuh. Ya. Orang tua lansia yang hidup di usia tuanya terlunta. Itu rugi namanya. Kalau ada orang tua masih hidup, walaupun mungkin gak bisa jalan, tertatih-tatih, penuh kesabaran, telaten, sampai meninggal dunia, wah itu surga betul. Tapi sebaliknya, ada orang tua setiap hari hatinya itu nggak pernah tenang, pengennya marah terus, nggak sabaran. Nah itu kerugian. Berarti tidak menggunakan momen ada orang tua sebagai wasilah mendapatkan apa, tiket masuk. Terakhir itu
Itu yang hadis sudah populer tuh, yang muflis, ya kan? Atadarunal muflis. Kamu tahu nggak muflis itu siapa? Al muflis fina man la dirhama wala mata. Yang namanya muflis ya yang nggak punya dirham, nggak punya harta, nggak punya duit, nggak punya harta, itu namanya muflis. Orang bangkrut, orang rugi. Tapi Rasulullah tidak. Innal muflis min ummati, orang yang dianggap rugi, bangkrut dari umatku, yakti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin. Makanya ada doa taqabbalallahu minna wa minkum, supaya diterima, jangan sampai sia-sia kan gitu. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, semuanya lah. Siapa mereka? Ya, yakti qad syatama hadza, orang yang senang mencaci maki. Orang yang senang berarti siapa? Pak Bro. Orang yang senang gawe ruwet. Orang kalau senang gawe ruwet, itu orang bangkrut, orang rugi. Senang apa? Gawe ruwet. Caci maki kok ngomong. Yang kedua, wa qadzafa hada, senangnya menuduh, memfitnah, kayalah kegawian, kayalah pekerjaan, semuanya cari-cari. Tajasus, apa tajasus? Ya, mencari-cari kesalahan, itu bangkrut amalnya. Yang ketiga, wa akala malahada, yang senang memakan harta orang lain, yang ilegal, yang haram, ya, bukan halalan thayyiban. Itu bangkrut. Makanya berdoa saja bagi terima, apalagi ibadah. Makanya Rasulullah pernah melihat ada orang menengadahkan tangan berdoa, tapi Rasulullah paham yang berdoa itu, ya, pakaiannya dari yang haram, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram. Bagaimana bisa itu nyambung kepada Allah? Apalagi ibadah. Karena darah kita setiap hari mengalir. Lah kalau mengalirnya dari yang haram, ya lu pasti jauh dari ibadah. Yang keempat, wasafakat dhamma. Apa? Senang menumpahkan darah. Berarti senang membunuh. Kalau sekarang ya senangannya perang. Kalau belum remuk, jujuk, hancur, ya belum. Terus gak Amerikanya, gak Israelnya. Gaza kayak apa? Udah hancur, sehancur-hancurnya masih ada terus. Ya, itu. Wa doroba,
suka memukul. Berarti lima-limanya itu berkaitan dengan hablum minan nas. Itu kerugian. Fayuqto hadihi hasanatuhu wa hadihi hasanatuhu. Nanti di akhirat kebaikan kita kasihkan. Nih kebaikannya nih, ini kebaikannya nih. Fa'in fanian hasanatuhu qabla ayyuhdo ma'alaihi. Kalau kebaikan sholatnya, puasanya, zakatnya habis semuanya sebelum bisa mengganti rugi, maka ukhidha min khotoyahum, kesalahannya mereka diberikan kepada kita. Faturihat alaihi sumaturihat finnari, dilimpahkan kepada orang yang ini, kemudian dilemparkan ke dalam laut dan habis. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya tetap penting ya. Hablum minallah yang dimaksimalkan, hablum minannasnya juga jangan sampai rusak dalam berbagai hal. Makanya yang ditiru itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lakum fi Rasulillahi uswatun, karena pada diri Rasul ada celahnya, anggun semua, indah semua, mulia semua. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu akhlaknya akhlak the best, akhlak yang terbaik. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Ada orang-orang yang beruntung, jelas juga di dalam Al-Qur'annya, dalam hadisnya juga. Ada juga orang-orang yang akan mengalami kerugian, baik di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Nasrullah wa al-mu'min wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.